Ton, Anton, dengerin gua. Cari potongan tubuh Dori. Seseorang telah menaruh di sekitar kamar Mira, dibungkus dengan kain kafan yang dirobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk direkam yang masih setia mendengarkan kami. Dan saya ingin melanjutkan part terakhir dari tulisan Woi Roy. Dan yang belum nonton video part 1, 2, 3, lihat di deskripsi ya. Tapi sebelum saya bacakan ceritanya, sebagai wujud dukungan teman-teman, klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Mari kita dengarkan ceritanya. Zaman ini tuh zaman dimana segala kebutuhan bukan hanya nasi yang masuk ke perut. Karena selama ini kebutuhan Mira selalu kami cukupi. Terlebih dia adalah anak sematawayang kami. Saya tidak ingin masa depan anak saya hanya sebatas nasi yang masuk ke perut. Maka lamaran ini saya tolak. Keluarga Aji adalah keluarga dari kalangan bawah. Ayahnya Aji hanyalah seorang petani, sedangkan ibunya Aji adalah seorang penjual gorengan. Aji dan Mira sudah menjalani hubungan sekitar 2 tahun. Hubungan yang sebenarnya tidak direstui oleh ayahnya Mira, karena berbalik dengan kehidupan Mira yang lebih dari cukup atas sokongan dana dari Pak D Mira. Keluarganya Aji hanya tersenyum mendengar pernyataan yang baru saja dikatakan oleh ayahnya Mira. Anak saya juga harus melanjutkan pendidikan di Jakarta. Terlalu dini untuk ia menikah dengan seorang anak dari petani. Maka dari itu, saya mohon maaf ya apabila saya harus menolak lamaran sampean. Demi kebaikan anak saya juga. Kata pedas yang keluar dari ayahnya Mira membuat keluarga Aji beranjak berdiri. Kami memang keluarga dari kalangan bawah, tapi kami juga punya tanggung jawab yang kuat. Buktinya, kami masih bisa hidup meski hanya makan nasi dan tempe, ucap ayahnya Aji. Memang benar kalian bisa hidup, tapi bagaimana dengan generasi kita jika Aji dan Mira menikah? Apakah Aji mau menyekolahkan dan membeli sekotak susu untuk anaknya nanti? Kata ayahnya Mira. Memang sedari dulu ia kesal terhadap hubungan keduanya. Baru sekarang ia mengeluarkan unek-uneknya dan merasa puas karena melihat amarah yang terpendam dari raut wajah ayahnya Aji. Sudah, kita pulang, perintah ayahnya Aji pada keluarganya karena tak tahan terus dihina oleh ayahnya Mira. Sejak hari itu, Mira tak lagi berhubungan dengan Aji. 2 tahun lamanya berakhir kandas. Sehari sebelum Mira berangkat ke Jakarta, sebuah surat datang, tepatnya dari tangan Aji untuk Mira. Surat itu dititipkan oleh Bunga selaku kerabat Mira. Mir, dapat surat ini dari Aji. Udah buang aja Bung, gua gak mau lagi urusan dengan dia. Tapi Mir, seenggaknya lo terima surat ini untuk yang terakhir kalinya, paksa Bunga. Mira menatap surat itu dari tangan Bunga. Ya udah, tapi gua nggak janji bakal baca surat ini, tambah Mira sambil memasukkan surat itu ke dalam sebuah koper. Surat yang ditulis Aji untuk Mira. Mira, harapan besar bersamamu telah pupus. Jembatan yang menghubungkan 2 insan telah roboh. Jarak kita semakin jauh membentang. Tanganku tak lagi menggenggam tanganmu. Apakah ini rasanya patah hati? Sekarang aku hancur, berserak, terbawa oleh ombak kekecewaan dan tenggelam bersama harapan. Tapi sejak itu aku paham artinya membenci. Membenci atas segala kekejian perkataan ayahmu. Tapi ayahmu lupa
Kata-kata yang kian merajalela di pikiran, dan ia lupa pada siapa ia berbicara. Ia lupa pada siapa dia berhadapan. Seorang petani yang dulunya disegani karena beberapa orang yang dibunuhnya tanpa menyentuh. Iya, dia adalah seorang dukun santet. Namanya terdengar seantero desa. Mungkin ayahmu lupa. Sekarang aku mengingatkan kembali melalui surat ini. Cinta yang berbuah menjadi dendam karena kecewaan yang terdalam. Aji. Mbak, tanya Gilang pada Bunga yang terpaku pada sebuah surat yang diberikan Gilang. Mas, bener mau ke rumahnya? Bener lah Mbak, karena ini pasti ulahnya kan? Tapi Mas, dia bukan orang sembarangan loh. Saya tahu itu Mbak, saya udah baca ini surat sebelumnya kok. Maaf, saya hanya bisa membantu memberikan alamat rumahnya saja, karena saya juga takut apabila terjadi sesuatu pada keluarga saya. Iya ya Mbak, iya, saya mengerti. Bunga menjabarkan lokasi rumah Aji. Makasih dulu ya Mbak atas bantuan Mbak, ucap Gilang lalu segera pergi menuju rumah Aji. Melewati hamparan luas kebun teh dan masih masuk lagi ke hutan. Ini rumahnya. Tapi orang yang tinggal di sini kok dikit sekali ya, batin Gilang. Setelah melihat rumah-rumah yang berjejer rapi, tapi hanya sekitar 2/3 rumah yang diberi lampu petromak. Gilang berhenti pada sebuah rumah yang dikatakan oleh Bunga. Gilang melangkah perlahan-lahan menuju rumah itu. Mau cari siapa? Tanya seseorang yang membuat Gilang memutar tubuhnya menatap seorang di balik pohon beringin itu. Seseorang itu keluar, menampakkan buff masker yang terpasang di wajahnya, dan seseorang itu menghampiri Gilang. Saya cari Aji. Yang di depan matamu ini adalah anak yang kamu cari, kata seseorang itu sambil melepas buff masker di wajahnya. Wajahnya sekarang tampak jelas di mata Gilang tentunya. Gilang mengepalkan tangannya. Kenapa lo tega ngelakuin ini? Itu yang lo sebut tega? Membunuh Mira lo sebut tega? Hah? Seseorang itu berhenti di tepat di hadapan Gilang. Keduanya berhadapan. 2 tahun lamanya gua ngejalin hubungan berakhir dengan penghinaan. Lo sebut gua tega? Men, gua gak kenal lo siapa, tapi gak semua cinta lo harus paksain kan? Gue gak pernah maksa dia untuk nikah sama gue. Gue gak patah hati karena dia gak jadi nikah sama gue. Gue cuma sakit hati atas perkataan ayahnya. Gue emang miskin, tapi keluarga gue gak pernah jual harga dirinya. Dan kalau lo tanya apa yang terjadi sama Mira itu karena gue, iya, gue yang buat dia terbaring di kasurnya. Gue yang ambil potongan tubuh Dori ketika di pemakaman itu. Gue yang hari itu menyelinap masuk ke kamar Mira cuma untuk menaruh sebuah wadah santet berupa anggota tubuh Dori. Dan gue juga yang menaruh kembang 7 rupa di jok mobil lo agar lo berdua kecelakaan. Jahat kan gue? Hah? Anjing lo, ucap Gilang sambil melepaskan bogem mentah kepada Aji. Aji menghindar dengan mudah, lalu Aji memberikan sebuah pukulan ke perut. Gilang masih dapat menahannya dan memberikan satu tendangan yang berhasil membuat Aji mundur beberapa langkah. Aji kembali memberikan pukulan lurus. Dengan mudahnya Gilang meraih tangan dan hampir menyentuh pipinya. Gilang mematahkan jari jemari Aji. Suara patahan jari jemari bersama rintihan kesakitan dari Aji. Gilang belum merasa puas. Ia berlari ke arah Aji yang mundur ke belakang. Tapi Gilang lengah hingga suatu celurit tertancap di pundaknya. Gilang merintih kesakitan karena seorang lelaki tua yang menancapkan sebuah celurit di pundaknya. Ia adalah ayahnya Aji. Gilang yang mengetahui akan kalah bila melawan 2 orang sekaligus memilih untuk mundur dan berlari menjauhi keduanya. Tangannya merogoh saku, mengambil sebuah handphone, lalu menekan tombol untuk menelpon seseorang. Ton,
Anton, Apa? lo di mana? Gue udah di rumah Mira dari jam 10 pagi. Ton, jangan ngomong yang gak penting sekarang. Jawab Gilang dengan nafas tersengal, lalu berhenti, bersembunyi di balik sebuah pohon. Ton, Anton, dengerin gua. Cari potongan tubuh Dori. Seseorang telah menaruh di sekitar kamar Mira, dibungkus dengan kain kafan yang dirobek. Gue mohon lo ya, harus temuin barang itu, kemudian bakar sekarang. Tapi Mira udah meninggal. Dia lagi didoain di ruang tamu. Itu nggak penting. Mira masih hidup, cuma jiwanya saja masih ditahan. Gilang tak dapat melanjutkan perkataannya karena sudah ada 2 orang, anak dan ayah menatapnya sekarang. Halo, Lang, Gilang. Halo. Kayaknya gue nggak bisa balik lagi untuk selamanya. Gue berharap Mira hidup. Lo cari apa yang gue bilang barusan dan jagain Mira ya Ton. Bisik Gilang pada telepon genggamnya, lalu mengakhiri percakapannya dengan Anton. Gilang mencabut sebuah celurit yang ditempelkan di pundaknya. Menyembur darah segar, celurit itu dipakai untuk senjata melawan keduanya. Saya cuma ada 2 pilihan sekarang. Saya mati atau kalian yang mati. Simpan pilihanmu itu nak, karena sebenarnya hanya ada 1 pilihan. Kaulah yang mati. Aji dan ayahnya berlari bersamaan ke arah Gilang. Gilang memasang kuda-kuda. Sebuah pukulan bersamaan berhasil dihindari Gilang dan melangkah mundur ke belakang. Gilang membalas serangan dengan mengayunkan celurit ke arah kepala Aji. Aji yang tak sempat mengelak harus menerima basan di dahinya, tak begitu dalam tapi kulitnya robek, mengeluarkan darah yang membanjiri wajahnya. Serangan kedua yang dilontarkan oleh Gilang berhasil. Dipatahkan oleh ayah Aji dengan menancapkan celurit yang hampir saja mengenai wajahnya. Di tempat lain, Anton terlihat sedang mencari sesuatu di kamar Mira, mulai dari kolong kasur hingga lemari. Anton belum mendapatkan apa yang dimaksud Gilang, hingga Anton menginjak sebuah keramik yang terlepas dari semen. Anton menyadari sesuatu yang ganjal ketika melihat keramik-keramik yang lain masih terekat dengan semen. Anton membuka keramik itu. Anton tersentak kaget karena melihat sebuah buntelan kain kafan terikat rapi oleh sebuah tali kafan. Wangi kemenyan menyerbak ke hidung Anton. Anton beranjak berlari ke bawah menemui ayah dan ibu Mira untuk memberitahu hasil temuannya. Kamu dapat dari mana ini? Dari kamar Mira, Pak. Saya baru saja ditelepon Gilang. Ibu Mira dan ayahnya saling menatap, seolah mengerti anaknya adalah korban santet. Bu, Pak, lanjutkan baca doanya ya, perintah ayahnya Mira setelah melihat para warga yang kaget melihat buntelan kain kafan itu. Ayahnya Mira dan Anton pergi ke halaman untuk membakar buntelan kain kafan itu dengan cara menyiramkan bensin lalu membakarnya. Anton menjelaskan bagaimana ia bisa tahu. Ia diberitahu oleh Gilang. Di tempat Gilang dan Aji, pertarungan masih dilanjutkan. Tenaganya habis, lemas mengantuinya karena darah masih mengucur dari pundaknya. Gilang berlari dengan sekuat tenaga, alih-alih kabur, ia malah mengambil sebuah celurit yang terbuang. Tepat ketika Aji mengejar Gilang, Gilang menghantam keras celurit itu ke kepala Aji berkali-kali. Dengan penuh amarah, Aji terhenti. Tangannya tak dapat lagi menggapai tubuh Gilang. Aji terjatuh lemas, tak berdaya, dan mati seketika. Ayahnya Aji yang melihat peristiwa itu membuatnya naik pitam. Anak semata wayangnya kini mati di sana. Berjalan perlahan tapi pasti, ayahnya Aji menghampiri anak yang tersungkur di bawah tanah itu. Hanya sekedar menutup matanya yang melotot. Kamu harus mati, ucap ayah Aji seraya berjalan ke arah Gilang. Gilang bersiap menyerang menghantam celurit itu berkali-kali pada tubuh ayahnya Aji. Tapi ternyata tidak berhasil. Semacam baja tubuh ayah Aji ini. Celurit itu tak bisa merobek tubuh ayah Aji.
sampai Gilang tersadar bahwa celuritnya sudah penyok. Suara rintian kesakitan terdengar begitu lemah ketika ayah Aji mencekik lehernya Gilang. Tak lagi melawan, Gilang hanya terdiam dengan rasa sakit yang terpendam. Doa kemudian terhenti. Warga terbelalak ngeri ketika Mira membuka matanya lalu berteriak kencang seperti ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Tapi tak kasat mata, namun ayah Mira menyadari yang keluar itu adalah kiriman santet yang berpulang kepada tuannya. Mira mulai sadarkan diri, tubuhnya tak dapat bergerak bebas karena sudah dibalut dengan kain mori. Ia menatap sekeliling seraya berkata, "Aku kenapa?" Hari itu Mira tak lagi dapat melihat Gilang karena Gilang sudah berada bersama Dori di alam sana. Mira hanya mampu mengirimkan doa lewat lisan sambil menatap nisan yang bertulis nama Gilang Yudhoyono. Mati di tangan ayahnya Aji yang sekarang mendekam di balik jeruji besi. Ambil sisi positif dari cerita ini, buang sejauh-jauhnya sisi negatifnya. Semua ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Dan pesan singkat dari penulis, hati-hati dengan ucapan karena bisa membuatmu dan hati seseorang terluka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Woi Roy. Cerita ini selesai. Buat teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.